Salam bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah di rumah masing-masing. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Turunlah kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang menguasai hati dan pikiranmu dalam kasih Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Firman Tuhan yang menjadi pewartaan bagi kita di minggu ini, yaitu Minggu 2 Set Trinitatis 21 Juni 2020, yaitu dari Imamat pasal yang ke-25 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tapi pada tahun yang ke-7 haruslah engkau ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selamanya sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7
pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu haruslah menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya, karena tahun itu adalah tahun Yobel. Haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang berhak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sebagaimana bahwa tema dalam minggu ini yaitu panggilan memelihara alam. Saudara-saudari yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Musa menyampaikan firman Tuhan bagi umatnya di Gunung Sinai untuk mempersiapkan bangsa itu ketika tiba di negeri perjanjian. Kali ini yang disampaikan Tuhan Allah Israel adalah mengenai tahun Sabat dan tahun Yobel. Istilah Sabat diambil dari istilah Ibrani Sabat yang berarti berhenti atau juga bermakna beristirahat. Dengan demikian, tahun Sabat adalah tahun beristirahat atau tahun berhenti yang dihitung pada tahun ke-7 ketika mereka mengerjakan tanah yang dijanjikan itu. Memasuki tahun ke-7, setelah 6 tahun menggarap tanah tersebut, maka tahun ke-7 adalah tahun istirahat. Selanjutnya, pada tahun ke-49, yaitu 7 kali tahun Sabat, Israel memasuki tahun Yobel. Bagaimana dengan istirahat bagi Tuhan? Terkesan pada ayat yang keempat, bahwa Tuhan juga butuh istirahat. Perhatikan bunyi redaksi ayat tersebut. Tetapi pada tahun yang ke-7, haruslah ada bagi tanah itu suatu Sabat, masa perhentian penuh, suatu Sabat bagi Tuhan. Benarkah harus ada hari atau tahun Tuhan beristirahat? Apa benar Tuhan butuh istirahat? Tentu kita membayangkan jika Tuhan beristirahat, tidak melakukan apa-apa bagi dunia ini. Penafsir lebih setuju bahwa frasa suatu Sabat bagi Tuhan lebih tepat bermakna tahun perhentian. Itu dipersembahkan untuk Tuhan. Dengan demikian, istilah bagi
berarti diberikan untuk dan bukan bermakna diperlakukan untuk. Umat dan tanah beristirahat dilakukan untuk Tuhan. Bapak Ibu, saudara sekalian yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selanjutnya memasuki 7 kali tahun Sabat, yakni tahun ke-49. Umat memasuki tahun pendamaian, di mana mereka merayakan hari raya pendamaian pada tanggal ke-10 bulan ke-7 dengan cara membunyikan sangkakala. Setahun kemudian, yaitu tahun ke-50 itu merupakan tahun Yobel, yang merupakan tahun pembebasan. Istilah Yobel dalam bahasa Ibrani yaitu Yobel, yang berarti domba jantan. Hal ini berhubungan dengan penggunaan tanduk domba jantan sebagai bahan baku sangkakala. Hukum tahun Sabat berlaku sama dengan pada saat tahun Yobel, yakni tanah dibebaskan dari beban untuk digarap dan ditabur benihnya. Umat hanya boleh menikmati hasil yang dikeluarkan tanah secara alami tanpa proses pengerjaan tanah. Ayat 11. Yang menarik dari tahun Yobel adalah semua orang harus pulang kembali pada tanah mereka, sebab tahun itu merupakan tahun pembebasan. Hal ini berarti para pekerja yang meninggalkan keluarganya, para budak yang tidak dapat terikat pada tuannya, mendapatkan kebebasan untuk kembali ke tanahnya sendiri. Sebab semua tanah pada tahun ke-50 itu adalah kudus bagi Tuhan. Kudus berarti bukan suci, tapi dikhususkan bagi Tuhan. Tanah menjadi milik Tuhan bagi siapapun yang tanahnya disita atau kehilangan hak karena utang piutang atau perang, memperoleh kembali tanah itu, sebab tanah itu adalah milik Allah. Semua dapat berkumpul kembali dengan keluarganya dan dengan hak harta miliknya. Kondisi ini hanya khusus maupun kudus terjadi pada tahun Yobel, sehingga semua orang dapat pulang ke tanah miliknya dan keluarga mereka masing-masing. Saudara-saudari yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dari uraian tersebut di atas kita dapat menarik kesimpulan dan menjadi renungan. Yang pertama, bahwa baik tahun Sabat maupun tahun Yobel adalah kesempatan yang sengaja dibuat oleh Tuhan agar semua pihak beristirahat selama setahun. Manusia berhenti bekerja, ternak berhenti menggarap, dan tanah berhenti berproduksi, serta semuanya hanya fokus bagi Tuhan. Dapat kita bayangkan bahwa manusia diberi waktu untuk beristirahat selama 1 tahun. Bukan hanya manusia, tetapi juga ternak dan tanah. Dampaknya proses pemulihan tanah dan bumi terjadi dalam 1 tahun. Peremajaan unsur hara, unsur kehidupan pada tanah
terjadi secara alami. Siapa yang membuat hukum ini? Tuhan Allah semesta alam. Silakan renungkan bahwa Tuhan saja peduli pada kondisi istirahat manusia, ternak dan tanah. Ia sangat tahu bahwa tubuh kita, tanah ini dan semua ternak membutuhkan waktu untuk beristirahat. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah hal yang aneh jika manusia tidak dengan sengaja merencanakan waktu istirahat dengan libur bekerja. Istirahat dipandang perlu oleh Tuhan dan itu adalah anugerah. Kitalah yang mengindahkan perintah istirahat. Mereka yang tetap bekerja di hari Minggu, hari yang ketujuh, atau hari Sabat adalah mereka yang tidak mensyukuri hari istirahat sebagai hari anugerah Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, tahun Yobel juga adalah tahun berkumpulnya semua orang dengan sanak famili dan keluarga, karena semua wajib kembali ke tanah milik mereka. Siapapun yang merantau wajib pulang untuk berjumpa dengan keluarganya. Tahun Yobel adalah tahun di mana semua tidak terikat pada rutinitas, lalu punya kesempatan untuk memperbaiki kehidupan alam semesta secara alami, termasuk hubungan sosial yang terabaikan karena kesibukan kerja. Memang benar bahwa kekristenan tidak mengatur tentang tahun Yobel, tapi paling tidak ada hari istirahat yang Tuhan anugerahkan, yakni di hari Minggu. Hari itu adalah hari istirahat, hari berkumpul dengan keluarga, hari kendaraan berparkir, hari tidak ada kesibukan apapun kecuali untuk khusus diberikan untuk Tuhan. Atau manfaat cuti dan hari libur lainnya supaya dapat membangun kembali kehidupan sosial yang terabaikan karena kesibukan. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat anugerah kasih-Mu yang boleh kami rasakan hari lepas hari, sehingga kami boleh ya Tuhan beribadah di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing, untuk mendengarkan firman-Mu. Sehingga firman-Mu ya Tuhan yang telah kami dengar boleh menjadi perenungan, boleh kami peroleh hikmatnya, sehingga melalui Roh Kudus-Mu kami dimampukan untuk melakukannya. Terima kasih buat semuanya itu ya Tuhan. Adalah kuasa firman-Mu yang menguatkan, yang mengokohkan iman kami, yang memberikan ketabahan, kesabaran bagi kami untuk menjalani hari-hari yang Tuhan akan berikan kepada kami. Kami tentunya bersyukur dan bersyukur ya Tuhan buat semua anugerah kasih yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa yang baik, Bapa di sorga,
Biarlah firman-Mu juga ya Tuhan yang mengokohkan, yang menguatkan iman kami ketika kami menjalani satu pergumulan, ketika kami di tengah-tengah jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, yang berbaring. Kiranya Tuhan yang memulihkan, memberikan kekuatan, ketabahan bagi mereka, agar mereka yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menyembuhkan, untuk berbuat lebih daripada apa yang kami pikirkan. Secara khusus ya Tuhan, kami bawakan dalam doa kami, yaitu Amang Sintua M. Sibagariang, Amang T. Sidomoringo, Nyonya Sintua Simatupang, Boru Purba, Nyonya Sintua Bijitu Manggor, Boru Huta Barat, Amang Sintua E. Huta Galung, Nyonya Sintua E. Nababan, Boru Purba, Amang J. Siahan, Inang Nyonya Sintua di Parapat, Boru Tambunan, Inang Nyonya PH Silitonga, Boru Panggawian, Inang Nyonya Pendeta M. Purba, Boru Munti. Biarlah Tuhan yang terus memulihkan dan menyembuhkan mereka Bapa. Berikan semangat, berikan iman yang teguh, dan kekuatan iman yang daripada-Mu. Terima kasih semuanya itu ya Tuhan. Demikian juga buat anggota jemaat-Mu yang sudah berulang tahun di minggu ini. Ada Tuhan yang memberkati mereka, panjang umur, murah rezeki, sehat selalu, dan berkati juga ya Tuhan keluarganya. Terima kasih buat semuanya itu. Demikian juga ya Tuhan buat situasi di tengah-tengah kehidupan kami, di mana sedang dilanda oleh virus corona, dan kiranya Tuhan yang memutuskan virus corona ini, sehingga rantai-rantai virus corona tidak lagi untuk mengikat kami, tidak lagi untuk menjadi halangan bagi kami, tapi dengan kuasa-Mu ya Tuhan, sehingga virus corona akan lenyap berkat kuasa-Mu. Berkati juga ya Tuhan pemerintah kami, dari mulai jajaran pemerintah tingkat atas, dari Presiden Bapak Jokowi Widodo dan semua jajarannya, semua aparat TNI Polri, dan juga tim medis kedokteran yang berada di jajaran depan. Karena Tuhan yang memberkati mereka, berikan juga ketabahan, kesabaran bagi mereka ya Tuhan, untuk melayani di tengah-tengah masyarakat, untuk melayani di rumah sakit bagi orang yang sakit ya Tuhan. Berikan ketabahan, berikan pemulihan kesehatan bagi orang yang sakit akibat dampak virus corona. Dan juga buat keluarga mereka, berkati mereka semua ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan kami bawakan dalam doa kami, yaitu semua anggota jemaat-Mu dimanapun mereka berada, berkati mereka semuanya ya Tuhan. Mulai dari anak kecil, bayi, sampai dengan yang sekolah minggu, sampai dengan guru sekolah yang dewasa, remaja ya Tuhan, anak-anak kami yang jauh di perantauan, demikian juga anak-anak di tengah-tengah dekat dengan kami. Karena Tuhan memberkatinya semua. Berkati juga ya Tuhan para lansia, duda, dan juga para penetua dan majelis. Dan juga ya Tuhan para tim KUR dimanapun mereka berada. Mereka rindu untuk berkumpul kembali, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di bait-Mu yang suci ya Tuhan. Tapi biarlah mereka diberikan ketabahan oleh firman-Mu, agar mereka senantiasa Tuhan sabar dan tabah, bahwa di tengah-tengah mereka juga Engkau hadir melalui Roh-Mu yang kudus itu.
Terima kasih ya Tuhan buat berkat-berkat-Mu yang telah kami terima. Karena Tuhan yang senantiasa memberkati kami dan memberikan keselamatan bagi kami semua, jauh dari virus corona. Terima kasih ya Tuhan. Semuanya ini kami serahkan doa kami kepadamu melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Salam.